ada, di situ ada. Kalau di sini mau pindah ke sini, saya lebih bersyukur kalau mau, ya supaya enak gitu loh ya. Tapi kalau mau, soalnya bolak-balik ke sini kan konsentrasinya terbelah gitu loh ya. Monggo. Kalau yang di situ masih kok masih dalam bidikan. Monggo. Ya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan, hati-hati kesandung. Ya. Saudara bisa dengar suara saya? Ya. Pelan-pelan mawon Bu, hati-hati kesandung. Ya. Iya puji Tuhan. Saudara kepanasan boten? Boten. Kalau gitu minta Pak Musa supaya suaranya lebih enak, itu boleh nggak dimatikan? Kan enak toh kalau ngumpul di sini semuanya. Nah, kenalan dulu ya. Saya Michael Sony, ya Michael Sony Suryawan. Kalau saudara ngeliat kata Suryawan ini wong Jawa pasti. Ya, ayah saya dari Jawa Tengah, ya, dari salah satu keraton pokoknya di Jawa Tengah, gitu aja. Saudara tahu. Sementara ibu saya dari Manado, bapak saya salah satu pimpinan TNI Angkatan Darat, ya, sampai meninggalnya. Nah, kemudian ayah saya dari keluarga Islam, sementara keluarganya ibu dari keluarga Kristen. Tapi sajane aslinya wong Jawa ini, Islamnya pasti kejawen. Apalagi kalau wilayah mendekati Jawa Tengah. Jadi saya sendiri tidak lahir jadi Kristen, saya tidak lahir jadi Islam, ya saudara. Saya milih agamanya kakek, saya kejawen Bapak Ibu, ya. Sampai saya terima Tuhan Yesus. Jadi waktu masih kecil sendiri saya belajar kanuragan, saya belajar katigdayan. Jadi dengar tadi, dengar Bapak Ibu kesaksian, ya saya senyum-senyum sendiri saudara. Nah yuk kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka, saya minta ada satu orang, kalau bisa ada satu orang yang bisa bantu saya. Roma 12 ayat yang pertama. Yuk ya, kita buka firman Tuhan. Yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya yang kertas, tolong dibuka. Tapi kalau saudara tidak punya Alkitab kertas, ya sudah, ya katanya kitab suci yen iku kertas, ya yen iku nanggone handphone, jenenge handphone suci. Nah, ya yuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, bisa ada yang bacakan dengan suara keras? Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nun sewu, terima kasih Pak Musa. Nah, saudara mesti ngerti gini, kita itu beda sama Islam. Islam itu 6.666 ayat. Al-Quran itu mereka percaya bahwa itu diturunkan kepada nabi besar mereka dalam bahasa Arab. Makanya wong Islam ini nek ngaji mesti Arab. Nah, saya bunyi. Nah, jadi kalau kita ngerti ada berapa ayat? 6.666. Kekristenan itu beda, ya. Makanya cara pewahyuannya beda. Kalau kita mesti melihat Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu perjanjian lama bahasa Ibrani. Nun sewu, saya ini belajar ini sampai S3, ya, sampai S3. Jadi saya ngerti sekali. Nah, dikatakan perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Yesus ngomongnya apa? Bahasa Aram. Nah, tambah bingung dong. Nah, masalahnya gini saudara, Kristen pertama gimana? Katakan sama-sama, Antioquia. Katakan. Antioquia ini ada 2 kota di saat sana. Di mana itu? Nah, satu kota kekristenan pertama, Antioquianya itu di Syria. Katakan sama-sama, Syria. Saudara nanti kalau pelan-pelan di rumah suruh anak Google Syria itu pundi. Nah, Syria itu uniknya adalah apa? Kristen ya. Kita ini orang Kristen itu lahir tahun 30. Katakan sama-sama, tahun 30. 6,5 abad sebelum Islam lahir.
Perhatikan. Nah, ono wong Kristen nanggone Antiokhia, ada orang-orang di Antiokhia yang percaya pada Yesus. Mereka menyebut dirinya Kristen. Dengar ya. Tanya nun sewu. Makanya orang Kristen jangan ojo ngumunan, ojo kagetan, ojo goblok. Ngerti ya? Sebelum orang Islam pakai kata Allah, kita sudah pakai kata Allah. Semoga Tuhan berkenan, itu namanya insya Allah. Orang Kristen di Antiokhia sudah pakai bahasa insya Allah. Shalom alaikum. Jadi apa? 6,5 abad kemudian jadi assalamualaikum. Sing ora ono insya Yesus. Ngerti ya? Apa meneh asyalah shalom ora ono. Nah, sekarang katakan sama-sama Kristen. Nah, tanya saudara wis dadi Kristen belum? Udah. Kalau saya belum. Saya belum jadi Kristen. Kenapa disebut Kristen? Ayo, sambil ngajar. Ini suara banter, mesti suara kulo banter. Tanya sekarang, kenapa disebut Kristen? Katakan sama-sama. Tahun 30. Yesus itu lahir 4 tahun sebelum Masehi. Yesus ditangkap ya. Setelah ditangkap, dianiaya, disalib, mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun. Itu tahun 30. Perhatikan, tahun 30 saudara. Sejak tahun 30 orang Kristen dianiaya. Kenapa? Karena Kristen itu musuh nih negara. Negara apa? Romawi. Perhatikan, nangkep ya. Jadi Kristen saat itu kalau ketahuan Kristen durung ono salib, iki ono salib iki. Durung ono gereja. Belum. Orang Kristen ibadahnya di mana? Di tempat gua-gua, ono luweng gitu, tempat mayat-mayat dipersemayamkan atau dikubur. Ngerti ya? Kenapa kok tidak ibadahnya di gedung? Kenapa tidak ibadahnya di rumah? Karena Kristen iku musuhnya negara. Jadi kalau jadi Kristen, ketahuan jadi Kristen, itu ditangkap. Kedua dianiaya, satu ditangkap, kedua dimiskinkan, ketiga dianiaya, keempat dibunuh. Dari ditangkap sampai dibunuh usianya hanya 3 sampai 6 bulan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Lah piye carane nangkep wong Kristen? Durung ono salib, durung ono gereja. Piye carane? Bagaimana mengidentifikasi lo iku Kristen? Lah kuwi iku duduk bukan Kristen. Piye carane? Ayo katakan sama-sama Kristen. Kristen itu artinya seperti Yesus, katakan. Tanya, makanya orang-orang prajurit-prajurit Romawi bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui kalau saudara itu Kristen atau bukan. Dilihat dari caranya apa? Dilihat dari apa? Cara hidup saudara, cara saudara memperlakukan orang lain. Hidup saudara itu agung seperti Yesus. Makanya kalau ada orang tanya kepada saya, Pak Michael Sony sudah Kristen durung? Dan saya tak tahan dulu. Ada orang tanya kepada saya gini, aku ora gelem nanggone gereja. Kenapa ora gelem nanggone gereja? Nanggone gereja akeh wong munafik. Saya bilang bener, nanggone gereja ini kata orang munafik. Kaget ya, loh kok malah dibenerke? Saudara kalau ke rumah makan banyak orang lapar, kalau saudara ke rumah sakit banyak orang lala. Wong Kristen lek akeh wong munafik nang gone gereja, bener rawat jalan. Bener nggak? Gereja itu tempat orang rawat jalan. Makanya kalau rawat jalan gak metu-metu, ikut tandanya sebentar lagi dipulangkan untuk nanti kesaksian loh, untuk dipanggil Tuhan. Ngerti ya saudara? Makanya tanya, Michael Sony sudah Kristen,
Aku belum seperti Yesus, tetapi sedang menuju menjadi seperti. Makanya lek wong Kristen ngaku Kristen tapi utang orang bayar, belum Kristen. Ngaku Kristen tapi ndelok bojone wong halus apik, wah dibandingke bojone lho padha-padha kijange, sijine kijang kotak, sijine kijang terbaru, ya beda. Ojo dibanding-bandingin, ngerti lah. Makanya tanya sekarang, kenapa Kristen tidak ada syariat? Jangan ngomong syariat dulu. Kenapa orang Kristen tidak ada syahadat? Saya kerja di televisi, saudara. Saya pimpinan televisi di Jakarta. Senin berangkat, Jumat pulang. Ya, perhatikan. Anak buah saya ngomong, Pak, anak buahmu lo itu loh, artis itu loh jadi mualaf. Aku nembung, kapan jadi Kristen nih? Gitu. Bukan berarti kalau bapak Kristen, ibu Kristen, saudara lahir jadi Kristen, bukan. Bukan, Kristen itu bukan dari kelahiran. Ini ngerti orang ini? Ngerti ya? Blocol Kristen, makanya kalau adalah kelakuan yang orang Kristen gendeng-gendengan kayak ngono. Kenapa? Belum menjadi seperti Yesus. Tanya gini, Pak, itu loh anak buahmu, itu loh artis itu jadi Kristen. Saya gampang ngomong, kapan jadi Kristen nih? Loh, udah menjadi seperti Yesus belum? Kalau mau masuk Islam mudah, dengan segala hormat dengan mereka, tinggal mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, otomatis jadi sing lanang lek sek ya sunato, lek gak ya wis. Tanya, kalau Kristen ada nggak kalimat-kalimat tertentu saudara ngucap langsung jadi Kristen? Orang, kenapa? Karena menjadi Kristen itu, menjadi seperti Yesus itu seumur hidup. Makanya hari kematian itu adalah hari apa? Wisuda. Wis sudah. Ngerti ya? Nanya sekarang, kenapa sih orang Kristen takut mati? Wah, orang Kristen takut mati itu banyak. Ya, katanya kalau dalam bahasa Cina mati itu weja, mati itu pulang. Saudara tahu Lebaran, orang itu mudik, rela, harga tiket mahal, rela berjam-jam di pelabuhan, rela di bandara, rela di terminal demi pulang. Mulai ini seneng, betul nggak? Nah, tanya kenapa orang Kristen takut untuk pulang ke rumah Bapak? Saya dulu waktu kecil nakal, ya. Saya pernah gembosi tamunya kakak angkat saya, ada 38 sepeda motor, tak gembosi kabeh. Saya dulu nakal. Nah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Oh, aku digoleki mbek ibuku. Saya digoleki sama mami saya sambil megang sapu duk, ngerti sapu duk? Digoleki, saya datang ke tiap rumah teman saya, Sony ada, sambil nadanya tinggi, Sony ada, nggak ada, Sony ada. Nah, teman saya bicara ke saya, kowe digolek ibumu, lha kok kate digebuki? Nah, aku wedi mulai karena pulang untuk dipukuli. Tapi kalau saudara pulang mau main dari gitu menghirup masakannya mama, mulai iki seneng. Lek kowe bapak ibu ra dadi ora tahu dadi Kristen mari ngono. Kenapa wedi? Yuk saudara, kita akan kata firman Tuhan Wahyu 20 ayat 12-13 nanti saja. Wahyu 20 12-13, kita ini akan dihakimi menurut lah bagus apa sih tadi ngomong? Perbuatan. Kita tidak dihakimi menurut iman. Loh, Pak Michael, sorry kalau kita tidak dihakimi menurut iman, karena refleksi yang paling sempurna dari iman adalah ya nawakmu itu beriman pada Yesus, perbuatanmu harus ojo gajah dibelangkoni. Iso khotbah ora iso lakoni. Oh, aku gawe salib Pak Sony. Loh, saya ini ke Israel bukan 1 kali 2 kali, saya sudah bolak-balik. Yang namanya Golgota, salibnya Yesus sama salibnya penjahat ini beda atau sama? Hah? Oh, kayak apa salibnya Yesus dari cendana? Mboten. Tanya salibnya Yesus sama salibnya penjahat sama.
Penjahat itu semuanya mati, orang bangkit. Yesus mati, bangkit. Tanya sekarang, loh tapi wong itu Kristen kok malah metengnya nek wong iku salibnya penjahat. Makanya aja percaya wah Kristen. Lah wis Maria ya Pak Henry ya. Iya sing ngamuk iki soalnya. Makanya ra percaya. Makanya tanya sekarang, kenapa kita takut mati? Tahu saudara? Karena kita pulang untuk dihukum. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidupnya menjadi seperti Yesus, dia akan luar biasa. Makanya itu tanya sekarang, kenapa kita tidak ada syahadat? Karena untuk menjadi Kristen iki angel. Ngomong amin. Ayo sikuten bojomu ngomong sudah jadi seperti Yesus belum? Ngerti nggak? Ngerti ya? Makanya saya nggak yakin semua yang hadir di sini Kristen agama loh ya. Kalau Kristen agama sampai Kristen ngapain? Tetapi kalau Kristen menjadi pengikut Yesus, aku rawat jalan. Roma 12, ayo kita buka sama-sama tadi. Makanya kita mesti melihat. Tak baca ke Roma 12 ayat 1. Karena itu ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam terang Roh Kudus. Karena itu saudara mesti baca Alkitab. Wong Kristen ki wangel. Nek wong Islam ki ono syariate. Ada di Islam ya, ini apa, hari ini adalah hari ulang tahunnya NU yang ke-101 abad. Wong Islam iki ada tradisi khataman Quran. 6.666 ayat, terutama bulan Ramadan. Lah wong Kristen iki tidak punya tradisi. Makanya ra maca Alkitab asline wong Kristen iki kaya apa? Kaya penganut Gunung Kawi. Lek nang nggone gereja ngalap berkah. Tapi orang tahu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nanya, saudara, lu kenapa? Lo orang Islam lo bosone Arab, ngotot khatam. Saya Malang ya, lahir di saya lahir Surabaya, tinggal di Malang. Saudara tahu orang Kristen sampai setua ini pura duding wong siji lo ya. Sampai setua ini Alkitab gak katam-katam, wis katene ketam ora katam. Apa Michael Sony ketam maca teko nguri. Ketam apa? Mate. Mari ngono lek mati ngilani. Alkitab sing ora tau diwaca iku ditaruh di dada, dimasukkan peti. Lah iya itu baca ora tau maca, apa meneh mati. Wasli lek nyanyi iku kaya wong yes. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tak kok janji yang mana? Langsung bengong kaya LPG rusak. Betul toh? Orang tahu maca Alkitab, mari ngono ngaku Kristen. Lek wong Islam ngomong ntar lagi Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan penuh berkah. Lek wong Kristen dikongkon poso, kakean cangkem. Duwe mah kabeh duwe mah. Masa teko gorokan langsung usus. Ngerti enggak? Wah, vertigo, lemes, tekanan darah rendah. Delok, lek bojomu kanker, lek bojomu bangkrut, anakmu minggat, otomatis poso ora? Enggak ini. Iki dilanjut ora ya? Iki panganane pedes dino iki. Aku ora janjeni berkat saudara, beneran janjeni berkat. Kalau saudara ngomong ini, Pak kalau saya mau kaya gimana? Tuhan beserta saudara, saudara kerja baik-baik, pasti nggak mungkin kekurangan. Aku ora ndelok cici-cici kok ngamuk. Pak kalau saya mau sehat bagaimana? Ya Tuhan beserta saudara, jaga mulut, jangan makan banyak-banyak. Ora iso peteng sing kadung bedudut ngono ditumpangi tangan, cair ora iso. Foto sing ngamuk iki sing guyune paling banter ya. Ibu-ibu lek kate ayu piye carane? Iso tumpang tangan. Bojomu aman ra tuku make up.
Anggap ya, oh Kristen ini kakeanan lho kok. Ya, wah Tuhan jadikan aku kaya rata aku kerja. Kowe ndadek Yesus kaya gunung kawi. Nanggone kene ora ana siji. Nah ana. Nanggone njaba akeh, tapi hari ini janjian ke sini. Nanggap ya saudara ya. Makanya kata firman Tuhan, karena itu saking pegele Rasul Paulus sampai ngomong, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kalau ini saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, saya ngerti Yunaninya ya. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, mbok ya kamu tahu diri. Wong Kristen iki ra tahu diri. Tenanan. Lo ora tahu diri. Saudara diselamatkan loh. Orang ini orang Asia, termasuk orang Indonesia apa meneh wong Jawa, ngerti balas budi. Wong Jawa, wong Cina iki padha tahu balas budi. Kalau saudara pernah ditolong, saudara harusnya kayak nanggone pesta nikah itu. Saudara datang ngasih apa amplop 200.000 ditulisi nomor 2 Bapak Suwarno. Nah, nanti misal ana sing Suwarno dulu sapa ya? Nah, wes Bapak Suwarno 200.000. Dan nanti kalau misalnya ya, misalnya dari keluarganya Pak Suwarno ngadakan acara, wis ngerti iki ngekek 200.000, minimal tak balekno 200.000. Pas Natalan awake dhewe dikado parcel. Mengko lek lebaran kita balas piye apa? Minimal podo. Nah kalau Tuhan Yesus sudah mati buat kita, mbok ya kita tahu diri, berterima kasih. Nangkep sampai di sini? Nangkep ya? Nah, tahu diri mboten? Saudara tahu diri enggak? Nah, tahu diri enggak? Makanya ono lali jiwa ya gini. Ya. Hanya ketika Pak Musa bicara pada saya, Kak tolong datang ke sini, tak ngomong, delok aku dorong doa no, aku banget delok Merapi nanggone kene. Orang di gereja besar, pendeta-pendeta besar tahu aku orang wedine. Ngerti ya saudara ya, hidup saudara saya tahu kemana saya mati itu pulangnya kemana. Lah kalau saudara kalau mati nggak jelas piye? Lillahi ta'ala ragelah. Ora iso. Ya, yuk kita lihat. Ya. Karena itu saudara-saudara, mbok ya kamu tahu diri. Tahu dirinya gimana? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan ya hidup. Artinya apa? Mempersembahkan hidupmu itu dengan penuh kesadaran. Saudara sadar, ojo biyen katene kawin iku kilaf. Lu bener toh? Kalau saya menikahkan orang, saya tanya, maukah kamu menerima dia sebagai suamimu? Di balik cadar wis nangis-nangis. Dalam susah, dalam lu apa loh? Dalam sehat, dalam ngayat, dalam pikirannya malam pertama tok. Ngomong lek bahasa Inggris siapa? Maukah engkau dalam suka biasanya tak tambahin. Maukah kamu setia? Setia ini, biasanya pengantin perempuan langsung nyaut. Kalau dalam bahasa Inggris bagus, I do. Saya bersedia, I do. Ya sampai nangis-nangis. Berbahagia. Akal sehatnya belum jalan, dorong mikir. Cicilan omah jatuh tempo, cicilan sepeda motor jatuh tempo, cicilan TV jatuh tempo, dorong mikir. Apa mana token listrik bengak-bengok. Durung mikir pikirannya apa? Kayak burung merpati patu-patuan. Durung ngerti setelah 5 tahun yang ngomong I do tadi, ngomongnya apa? Waduh. Ngerti nggak saudara? Setia perlu dibuktikan atau tidak? Berapa lama? Betul, seumur hidup. Sama ikut Tuhan itu tidak selamanya baik. Makanya ada firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Artinya Tuhan izinkan untuk kita
masuk dalam lembah kekelaman. Untuk apa saudara? Supaya saudara bergantung pada Tuhan. Makanya ojo gampang ngomong ini, Tuhan, aku mau punya iman yang besar. Oh, delon kowe. Contohnya gini, lewong kalau orang ngomong gini, orang Kristen, Tuhan, aku mau sabar. Biar aku kejawen ya. Kalau sabar, dulu guru saya dulu setan, ya, roh. Makanya soalnya katanya sabar, bunga 7 macam, ya, air dari 7 mata air, tenangkan, endapkan selama 7 jam, yo. Terus semedi di situ, bawa ke tempat sepi, lek iso hutan tak luweng. Takok, ketemu apa nang nggone kono? Ketemu genderuwo. Ketemu apa? Kunti. Ketemu sapa? Poci, pocong. Iso sabar ora? Ora. Isu matahari terbit ketemu apa? Ketek di hutan. Iso sabar ora? Ora. Kalau sabar itu di mana? Di rumah saudara. Piye carane? Apalagi bapak-bapak pulang dari sini. Begitu belok wis ngriting, ono sing motong sret. Makanya kalau sabar, tidak mungkin Alkitab mengatakan gini, enggak mungkin. Malaikat bawa pil sabar, makan nak 3 kali 1 hari, 7 hari gue sabar orang. Tapi kalau saudara Tuhan paling ono aku sabar, Tuhan kasih kesempatan untuk jadi sabar. Contohnya bapak-bapak mulai teko gini, sing motoran, apa sepeda motor anyar mau itu dipotong seret. Di situ saudara belajar sabar. Lah wong Kristen Jawa caruban meneh. Halus toh, dipotong seret. Menang nang ngene lambe, nang ngene hati. Asulah. Bener ya? Di mulut diem, tapi nang ngene kene asu. Bapak yo delok ora tuwa sing nyocot teh. Ngomong racun iki racun. Tapi ngomong manis kok bener. Ana sing ngomong iki khotbane suwe gak mangan-mangan. Kenapa sing ngono? Sewu ya Pak Musa. Iki mulai aku disangoni ora. Makanya kalau berdoa Tuhan paling ono sabar. Lah ora opo pakai bunga 7 macam air dari 7 taman. Zaman biyen sih aku kebatinan. Bunga 7 macam angel. Saiki ya biyen nang ngene Surabaya. Lek sak nang ngene Surabaya gampang nang ngene Pasar Kayun. Iku bunga-bunga ngapain kumpulno? Loh, air 7 macam dulu suka kalau 7 mata air saiki nang ngene ndi? Indomaret. Superindo. Telon Aqua, air dari mata air Andaan, Ades, air dari ini. Betul enggak? Zaman saya itu bingung. Ngerti ya? Jadi undang meneh Mbak Tuhan koyong ini. Soalnya ada satu-satunya Mbak Tuhan yang berani ngomong asu di mimbar itu saya. Ya ternyata aneh sing ngono kok. Ya, kok ibu-ibu minimal 1 kali dalam hidupmu pernah pengen mateni bojomu. Makanya ngono jadi Kristen. Kenapa di Kristen? Makanya demi kemurahan Allah. Artinya mbok ya tahu diri. Lah orang Kristen kalau sudah ditebus berdoa itu wajar. Nangkap kata-kata sama berdoa. Ada nggak kewajiban? Wong Islam itu wajib ono apa? Wajib. Sing sholat itu wajib itu 5. Sing sunah itu tahajud, tengah malam tidur bangun itu tahajud. Lewat Kristen ono aturan berdoa ora? Kenapa? Karena kita ini agama kasih. Kalau mengasihi Tuhan kita berdoa. Wong Islam itu ketok ireng-ireng nang gone kene lek seneng sholat. Wong Kristen nggak tahu seneng berdoa itu ora. Kecuali ada malapetaka baru Tuhan renungkan firman-Mu siang dan malam sambil doa. Kupegang perintah-Mu tak kulakukan. Akhirnya makanya lewong Islam terima Yesus mereka radikal. Yang terdahulu jadi terkembang.
Makanya wong Kristen mesti radikal. Dalam anak-anak yang dididik untuk mencintai Tuhan, dia suka berdoa. Gak ndelok memeti sing ndelok, oh iku nutuku handphone, ki handphone apri Tuhan, aku berdoa kayak handphone. Teman pikir Yesus itu gunung kawi ya. Pesugihan apa? Nangkep ya Bapak Ibu ya. Berdoa itu saudara bertemu dengan Tuhan. Yang pertama kali ya minta. Lama-lama dengerin. Orang Kristen yang dewasa itu doanya sepi. Apa nih sing sepi? Isinya sepi. Sepi apa? Sepi njaluk. Isinya itu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Makanya doa yang paling tinggi itu saudara berani ngomong gini. Jadilah kehendak. Ini ada orang muda kan di sini. Orang muda kan sekarang banyak yang nekat. Kalau ketemu sama orang, waduh Tuhan aku jatuh cinta. Jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika bukan jodohku, paksakanlah. Gila nih loh. Guyu ini. Gila. Kalau saudara cinta Yesus, tadi udah ada kesaksian soal jodoh. Dapat jodoh, nggak dapat jodoh, terserah Tuhan. Apa itu? Ayo kapan rapi. Ya kamu pacaran sak ketegepe. Calon mantumu sudah di setan. Umurmu tambah tadi. Harusnya meninggal umur 70 goro-goro duwe mantu setan. Umur saya terus kewut. Nangkep ya? Makanya tak kau jadi undang menang. Makanya saya tadi ngomong, Pak Henry bilang apa? Apa namanya kamar sorry duduk depan. Aku tak delok, tak nyenter, tak teropong teko mburi jemaat sopo. Aku ngerti. Soalnya yang paling berbahaya buat saya adalah ketika saya duduk belakang. Udah tahu, orang Surabaya udah tahu semua. Jangan biarkan Michael Sony duduk belakang. Kenapa? Saya punya karunia untuk nerawang hati saudara. Makanya aku langsung khotbah, langsung ngegas. Mau diteruskan? Lanjut. Ini tekanan darah wis mudun. Kayak maling ketegep, tangkap tangan. Nanti, ayo saudara. Makanya demi kemurahan Allah, kita ini mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup dengan penuh kesadaran, bukan ilah. Aku berdoa dengan penuh kesadaran, aku puasa dengan penuh kesadaran, aku menyembah Tuhan. Di Alkitab saudara baca, saya ini membawa seminar pujian penyembahan nasional. Dengerin saudara, yang namanya pujian penyembahan tidak ada syarat untuk suara bagus. Mazmur pasal terakhir dikatakan biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Bukan dikatakan apa? Bukan dikatakan gini, biarlah yang suaranya enak memuji Tuhan. Jadi kalau masih bisa memuji Tuhan, masih bernafas, pujilah Tuhan. Pak, aku wis tuwek. Tidak ada dikatakan kecuali yang tua. Ora-ono. Coba Pak Jokowi lewat 3 minggu yang lalu saya ketemu Pak Jokowi, saudara ngelihat di media sosial saya dengan istri ketemu. Oh kita kalau ketemu Pak Jokowi. Kalau sama Yesus yang lebih agung dari Jokowi, kita tidak berani gitu. Yesus ngomongnya apa? Yesus. Tuhan mendengar kok. Aku cukup di hati. Yang di hati ini dikeluarkan. Sebab banyak yang nyanyi di mulut tapi hati tidak. Nanggo di Surabaya akeh. Awake nanggo di gereja. Tapi ngomong ini, mari ini mulai tuku bakau nang ndi. Nangkep ya saudara. Ayo baca Alkitab, ben cerdas iman. Ayo berdoa supaya saudara menjadi seperti Nabi Musa itu ketemu Tuhan di gunung, pulang itu wajahnya bersinar. Makanya orang yang sering ketemu Tuhan lewat doa, hidupnya agung. Lalu mereka pun nonton film terus, nonton sinetron, aku kerja nang TV.
Awakmu kaya sapa? Ikatan cinta. Wajahmu itu penuh perselingkuh. Ono sing wahim. Nangkep ya saudara? Ngerti? Ngerti ya saudara? Makanya kebenaran firman Tuhan dikatakan yang hidup, yang kudus. Surga itu tempat kudus. Kalau saudara nggak jaga kekudusan dari sekarang, hidup dalam kekudusan, serius di pengadilan nanti saudara nggak bisa masuk. Yang kudus banyak. Nun sewu ya bapak-bapak. Bapak-bapak Kristen itu luar biasa. Kalau dikatakan apa? Nun sewu. Katakan sama-sama, membunuh. Membunuh itu semua agama mengatakan membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Ada darah, ada kepala putus, itu menghilangkan nyawa orang. Yesus ngajar apa soal pembunuhan? Soal membunuh. Jika kamu membenci saudaramu, kamu sudah ya delok. Sapa ibu-ibu? Wis mateni wong piro? Yang ngomong iku, "Duh, mertuaku iki. Mari bunuh, sesuk dibangkitkan lagi, dibenci lagi." Lah bapak-bapak kalau berzina, ngomong apa berzina? Berzina ini Yesus ngajar gini. Yang orang nggak ngerti bahasa Yunaninya, aku ngerti bahasa Yunani. Jika kamu melihat wanita dan mengingininya, bahasa aslinya apa? Ya, orang-orang muda denger nih. Jika kamu melihat wanita dan mengingininya, bahasa aslinya apa? Yang diajak ngomong ini ahli Taurat dan orang Farisi, wong sing ngetop ibadahnya. Apa kata firman Tuhan? Jika kamu melihat wanita dan mengingininya, dalam bahasa aslinya, jika kamu melihat wanita dan tergeraklah syahwatmu. Bapak-bapak ngerti syahwat? Ngerti? Jika kamu melihat wanita dan ereksi, tanya, kalau berzina, tubuh ada sperma yang keluar, ada wanita telanjang. Tapi kalau berzina versi Yesus, tidak ada sperma yang keluar. Pak, saya kalau melihat gambar porno, ngelihat perempuan yang lain, tidak tergerak syahwat, impoten awakmu. Ini orang-orang muda delok gambar-gambar, bayangin. Dia bilang, "Wah, Tuhan ngampuni." Oh, delok, kau tabur kau tuai. Nangkep ya. Makanya firman Tuhan itu agung. Ngomong amin. Matius 5 ayat 20. Pak Musa, tolong baca. Ini yang tadi kita bincangkan di mobil. Matius 5 ayat 20, tolong tampilkan. Tampilkan. Yang kayak nanggoni gereja lah, ono penampilan. Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ora iso mlebu surga. Mau tak terjemahke? Jika hidup keagamaanmu, bahasa aslinya, jika dikayu sunemu, katakan sama-sama, dikayu sune, dikayu sini, katakan. Apa itu terjemahannya? Jika kekristenan kita dalam praktek tidak lebih baik, sekarang udah nggak ada ahli Farisi dan ahli Taurat, tapi ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Yang tanya sekarang, yang jago ibadah siapa? Hindu sama Islam. Kalau kita tidak lebih baik dari mereka, kita nggak bisa masuk surga. Perbuatan baik itu apa? Ada yang agama yang ngajarkan perbuatan baik, Buddha. Makanya tanya sekarang, Pak Michaelson, ibadah itu apa? Katakan sama-sama ibadah. Baca ya. Kejadian 2:15. Bapak Ibu salah selama ini ngomong kata ibadah. Kejadian 2:15 bisa baca buat saya? 2 ayat 15, suara keras. Kejadian pasal 12 ayat 2 ayat 15, ojo ditambah siji, Bu. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, terima kasih, Bu. Ayo, di situ ada bahasa asli pertama untuk kata ibadah. Memelihara dan mengusahakan. Yang mana? Mengusahakan.
Itu asal kata gini loh saudara. Katakan sama-sama berkat. Katakan sama-sama berkat. Iya. Berkat itu bahasa Arabnya barokah. Tapi barokah ngambil dari mana bahasa Arab? Ngambil dari bahasa Ibrani karena paling tua. Namanya apa? Barakah. Katakan sama-sama barakah. Barakah, barokah, berkat. Ngerti ya? Kata ibadah itu bahasa aslinya aboda. Katakan sama-sama aboda. Abad. Jadi apa? Kok nggak ada unsur liturginya? Artinya apa? Apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan, pelan-pelan dalam kehidupan sehari-hari, itu ibadah. Ibu-ibu rumah tangga ngomong gini, saya hanya ibu rumah tangga. Kalau engkau ngeladeni suamimu, ngeladeni anak-anakmu, engkau ngeladeni buat Tuhan, itu ibadah. Engkau pulang nanti bawa mahkota. Bapak-bapak walaupun kerjaanmu sederhana, tapi kalau engkau kerjakan buat Tuhan dengan serius, maka engkau sedang menjalankan ibadah. Saudara pasti protes, terutama yang hamba Tuhan. Lupa, ibadah kok setiap hari. Saudara salah paham. Hari Minggu itu bukan ibadah. Hari Minggu itu pertemuan bersama. Katakan sama-sama pertemuan bersama. Wajib orang? Wajib. Apa pertemuan bersama bahasanya? Episinagoge, katakan. Sekali lagi ben hafal. Nah, 3 kali hafal. Pertemuan bersama. Makanya Senin sampai Sabtu saudara lakukan buat Tuhan, itu ibadah. Hari Minggu kita bertemu bersama. Makanya nanggone gereja-gereja itu kalau musik itu ono istilah ini, pujiannya orang angkat. Pernah tau? Kenapa orang angkat? Ya nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Hari Minggu ketemu hanya untuk nge-charge. Nangkep ya? Makanya jangan sepelekan, Pak. Pekerjaan saya sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan buat Tuhan, engkau sedang beribadah. Nanti ya, duit bojong gaplek ora apa lakukan buat Tuhan. Nangkep ya? Ya aku wong Kristen Surabaya lek ngomong yang ini uripe gaplek yo. Nah. Nangkep ya? Makanya tanya sekarang, sebelum saudara kan berpikir gini dalam bahasa aslinya. Pak Michael Sony, kata Mazmur hidup itu 70. Banyak orang ngomong nih, terus dapat bonus kalau 80, betul nggak? Salah. Aslinya gini, 70 itu umurnya manusia. Kalau Tuhan belum selesai, dilanjutkan 80. Makanya ojo njaluk, Tuhan aku kesel, aku pengennya mulai, belum agendanya Tuhan belum selesai. Ojo mulai dhisik, kok malah purek. Belum selesai. Ya mungkin ada masalah belum selesai. Anggap ya. Makanya mesti jaga kesehatan. Ojo mangan babi lemake luar biasa tumpangi tangan dalam nama Yesus netral. Ora iso. Makanya aku ora iso pikir, lho ngomong Kristen iki kadang-kala anake ora tau belajar maneno. Bu, aku katanya ujian doakan supaya otak saya encer. Ya metu teko kuping uteke. Encer toh, ngalir teko kene. Enggak bisa saudara tumpang tangan fisika, kimia, biologi, matematika, tumpangin tangan dalam nama Yesus. Anggap ya. Semakin saudara kenal Tuhan, semakin saudara baca Alkitab, semakin saudara banyak berdoa, saudara akan menjadi seperti Yesus. Saudara anak Yesus bukan? Nah kalau anak Yesus podo seperti Yesus bukan? Lah iya. Makanya kalau ada orang nyanyi di gereja, aku anak raja, engkau anak raja, saya nggak jelas itu tak delok ini. Kamu anak siapa? Aku seneng guyune ibu. Loh iya tak? Baca firman gak tahu, berdoa gak tahu, nanggone omah ndelokno TV meneng. Ngono njaluk mlebu surga.
malaikat guyu ngekel, Bu. Apalagi ya bapak-bapak yang sering kali ngomong gini sama ibu, istrinya mau ke gereja. Kemana mah? Ke gereja. Titip salam buat Yesus. Delok kok di akhir zaman, maaf, pada saat pengadilan saudara mati, ya, podo-podo mati, podo-podo lewat pengadilan, bojomu mlebu surga, awakmu mlebu neraka, teko surga untuk bojomu delok nisor ngene. Pak, dapat salam dari Yesus. Leken. Sedikit lagi ya. Ini sambu masakan nih, foto luwe kabeh cemas kabeh. Jadi kandhani sama beliau kalau saya khotbah itu gak tahu alon. Iki alon nih. Iki paling alon. Iki paling alon. Beberapa kali tahu saya nuting orang. Nutingi jahat, saudara. Ya, kamu berhenti ya bersinah. Tenanan. Tapi biasanya sing koyo ngono gak nggawa bojone. Nggawa bojone dipegat langsung. Saya minta yang rekam, hapus rekaman. Nah, wong Kristen ya kadang-kala. Saya ini kadang-kala sedih kenapa orang-orang yang Islam yang kemudian jadi Kristen nggak mau lagi ke gereja. Lah orang Islam kalau sholat gitu nggak ada yang pegang handphone, gitu nggak? Nah, wong Kristen loh, saudara. Saudara ngerti lah? Sampai anak sholat ngono nang di masjid ngono, ono gak sing ngono? Lah nggone Kristen akeh, gelek-gelek. WA-an. Nane wong Kristen, lek wong Islam lebu Kristen iki gak hormat sama saudara. Mau jadi contoh ya. Hanya tadi, Pak Michael Sony pegang, aku iku ngerekam saudara, mau tak bagi ke Surabaya iki lho. Ana wong caruban nyembah Tuhane kaya ngono. Nun sewu. Jangan marah lho, Bu. Ibu sing sak gedene ngene iso goyang ngono. Aku mikir mau iki horeg ora ya, horeg ora ya. Ning awake kaya ngene lho. Ora, aku wong Jawa. Nun sewu ya. Yesus gak ono Jawa-Jawa nih, gak ono Batak-Batak, gak ono Manado-Manado nih, gak ono Cina-Cina nih. Kalau saudara mau jadi seperti Yesus, harus seperti Yesus. Ini buanter. Ya lanjut. Dikit lagi. Kita sambung makanan kilaf ngomong. Ya, yang kudus dan yang berkenan. Yang kita kejar itu bukan sekedar baik, bukan sekedar bagus, tapi sampai Tuhan berkenan. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati, katakan sama-sama. Itu adalah ibadahmu yang bahasa yang dipakai bukan nabodah, tapi latrea, katakan sama-sama. Latrea, katakan. Latrea itu apa? Baktimu, rasa terima kasihmu. Loh, sejati itu sajane terjemahannya bukan sejati. Katakan sama-sama, logike. Logike itu apa kalau tak sambung? Itu balas budimu yang paling masuk akal. Jaga kekudusan, hidup sungguh-sungguh menjadi seperti Yesus. Itu rasa terima kasih kamu yang paling masuk akal. Tadi Bapak tadi kasih kesaksian, aku tidak bisa memberi uang, tetapi saya bisa memberi tenaga. Aku bisa motongi bawang, itu rasa terima kasih yang masuk akal. Makanya ono basa Jepang nih, iso kuwi iya wis. Ngerti gak? Tapi lah iso kuwi jangan yang biasa-biasa, beri yang terang. Coba pulang dari sini mulai belajar berdoa. Saya sarankan jangan berdoa di atas tempat tidur. Saudara berdoa mulai jam 10, aminin jam 6. Aminin mulai baca Alkitab, mulai radikal. Tidak punya masalah, mulai puasa. Ojo nunggu masalah, apalagi dipuasakan oleh dokter. Ibu puasa ya? Mau? Kalau saudara
ngelakoni, hidup saudara akan berubah. Makanya orang Kristen kalau dia kerja buat Tuhan, sungguh-sungguh buat Tuhan, kalau dapat duit, puji Tuhan. Wong koyok ngini iki pasti menyenangkan hati Tuhan, pasti bersyukur. Saya ini, keluarga saya bilang begini, Pak Michaelson, Everson, hati-hati ya, gadis-gadis barat itu suka dengan kulitnya orang Indonesia. Kenapa? Katanya eksotik, kulit kayak gini tuh eksotik, kulitnya gini-gini tuh eksotik. Lah wong Indonesia, wong bule saudara, ada istilah tanning itu dicoklatkan, pengen jadi kayak orang Asia. Lah orang Indonesia lahir wis kulite apik koyo ngene malah gawe krim pemutih ben ketok putih. Saudara beli kadang-kala nggak ngelihat kandungan di dalamnya. Kandungannya bisa jadi merkuri. Tahu merkuri saudara? Saudara pakai kelihatannya putih nih cepet. Mari ngono kaget. Setelah pemakaian 3 bulan, jan kok ayu dalam. Pas lampu dipateni murup wajah. Bosone glow dedar. Mari ngono putihnya kaya apa? Putihnya kaya mayit. Sudahlah bersyukur dengan wajah seperti ini, kulit seperti ini. Puji. Apa meneh sing wis rapi? Apa meneh sing gawe batik sepasang? Iya. Nangkep ya? Makan juga gitu, makan repot juga. Tanya tadi makan, begitu sampai kaseni mau makan apa? Apa sing ngono? Begitu saya makan tadi, saya milih, iya itu nanggone makannya di Medion tadi. Medion tak pecel loh, aku njaluk pecel. Nangkep ya? Saudara tahu saya waktu di Amerika, ono loro hati. Saudara tahu, tempe 3 potong. Tempe 3 potong. Itu 7 euro. 7 euro itu 7 kali 1 kali 15.000. Bayang no. Saudara di sini darah tinggi gara-gara tempe. Tempe lagi. Terasi itu lo warang. Tempe itu paling murah, 3 potong. Itu 3 euro. 45.000. Delok. 45.000 tuku tempe itu piro? Itu sabluk no saudara. Makanya lah makan dengan penuh pengucapan syukur. Ngomong amin. Pak, kalau istri saya badannya udah tidak bagus, iya sing rusak yo awakmu, metang-meteng bolak-balik. Biyen waktu masih gadis, kalau mandi air cepat turun, sekarang terjebak. Ngetokno manual. Kuro-kuro meteng bolak-balik. Itu gara-gara mencintaimu. Sing lanang non saya waktu ndelok ndukur aja nyocot ae. Lain kali saya datang lagi, saudara. Mau tobat ya? Mau berubah ya? Awas gak berubah. Tenanan saudara. Ya? Makanya orang Kristen seperti saya tambah umur, saya makin ingat. Apa meneh sing wis umure 50 lebih kaya aku. Sebelum bau tanah, bau apa Bapak Ibu? Bau minyak kayu putih. Ya wis itu tanda-tandane, bau pangleng. Kita harusnya apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Delok. Cuk sampai engko bengi nanti malam malaikat duduk di ujung ranjang kita. Pulang yuk. Cuk aku, orang tuaku ae. Cuk kasih ya Pak. Hati-hati ya. Kita berdoa yuk. Di musik kembali ke habitatnya. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang sabar, tak pernah. Terus katakan, menjadikanku lebih dari saya. Stop dulu. Menjadi lebih pemenang itu tidak ujuk-ujuk jadi lebih pemenang. Nggak pernah perang tiba-tiba aku menang.
kita mulai perang melawan rasa ngantuk kita pagi-pagi bangun pagi. Ya, baca Alkitab. Pak, saya nggak bisa baca Alkitab, Pak, mata saya udah lemah. Ada Alkitab yang audio, puter, kocok kakek alasan. Ya, bisa ya? Makanya jangan percaya orang ngomong gini, Tuhan aku akan setia, lautan api akan ku seberangi. Halah, ngombe kopi aja disebuli. Nah iya tak, ngombe kopi aja penuh lautan api. Ayo Pak, ku percaya kau Tuhan yang cara rupanya nyanyi kayak gini gimana? Makanya ibu-ibu kalau ke gereja, kalau ibadah seperti ini, kalau ada pertemuan bersama seperti ini, pakailah kosmetik yang anti retak. Lek nyanyi bebas. Ayo berdiri. Ojo jaim jarene wong nom. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Sambil merem saudara kita berdoa. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya